Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kami hikmat yang baru, Kau berikan kami guidance yang baru untuk menumbuhkan iman kami ya Bapa. Menimbulkan semangat kami untuk kami bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat, jadi orang Kristen yang tangguh. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan men-sharingkan tentang isi hatimu untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk tetap mau berevolusi seperti yang Tuhan mau. Karena kasih Bapa kepada anak-anaknya, sehingga Bapa selalu mengizinkan anaknya melalui proses untuk anak bisa bertumbuh, menjadi kuat, dan menjadi lebih kuat lagi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, kita berkata, amin, amin. Oke, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya hari ini di minggu yang kedua sharing kepada Anda dengan sebuah tema yang kami beri judul Sparring Partner. Apa itu sparring partner? Sparring partner itu rekan latihan. Kita lihat dulu ayatnya, kita baca di 1 Korintus pasal 14 ayat 15. 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita itu setiap hari menajamkan roh kita, berdoa, bersujud kepada Tuhan. Tapi ayat ini juga berkata bahwa kita juga perlu berdoa selain secara spiritual, secara rohani, kita juga perlu berdoa dengan akal budi kita. Akal budi itu berbicara mengenai renewing, memperbarui kehidupan Anda, cara Anda menghadapi kehidupan, renewing our life. Seorang dokter berkata kepada saya, Pak Gustaf tahu tidak bagaimana virus influenza itu bermutasi, berevolusi. Bapak Ibu, setelah saya ini banyak diceritain oleh seorang dokter di sebuah rumah sakit terkenal di kota Semarang, dia cerita virus influenza itu ada beberapa tipe, ada tipe A, B, C, D, dan seterusnya. Bapak tahu nggak virus ini kenapa bisa banyak tipe? Karena virus ini berevolusi, bermutasi. Singkat cerita, pada saat kita mengalami pandemi COVID, pernahkah kita lihat virus corona itu ada macam-macam? Dia cerita dari masing-masing tipe ini akhirnya berevolusi. Kita pernah pernah lihat data bahwa kita pernah ada di dunia ini yang mengalami SARS, gitu kan? Terus MERS. Nah, corona ini kenapa kok bisa dibilang mengagetkan? Karena biasanya sebuah negara itu pada saat dia kena sebuah virus, negara lain bisa segera membuat vaksin dari orang-orang yang sudah kena virusnya, contoh virus SARS. Dia bisa datangi negara yang kena virus SARS, diambil contoh sampel darahnya untuk dibuat vaksin. Nah, corona ini yang membuat kaget adalah belum ada satu negara pun yang kena, sehingga tiba-tiba menyebar ke semua negara. Nah, ini yang membuat butuh waktu untuk dibuat vaksinnya. Ada satu hal rema yang saya tangkap adalah bahwa virus saja itu bermutasi, berevolusi. Nah, bagaimana dengan akal budi kita?
saat kita dituntut untuk berdoa dengan roh. Di 1 Korintus dikatakan juga, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Saat Anda berdoa dengan akal budi Anda renewing your life, ada ayat-ayat pendukung berikutnya yang kita itu benar-benar harus mencari yang namanya sparring partner, rekan dalam kita tuh berlatih, dalam kita tuh bertumbuh, kita butuh partner, butuh sparring partner. Kita lihat di Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-10 berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya sempat bertanya, apa arti kata why? Kata why dalam bahasa Indonesia memang kurang populer, namun menurut kamus artinya adalah sengsara atau kesengsaraan. Jadi kalau saya boleh diizinkan untuk mengganti kata why menjadi sengsara atau kesengsaraan, maka dalam Pengkhotbah 4 ayat 10 berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sengsara orang yang jatuh, sebuah kesengsaraan bagi orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Itulah kenapa kita butuh yang namanya sparring partner. Dalam terjemahan Malay Bible, diterjemahkan kata why itu adalah malanglah. Jadi malanglah orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terjemahannya kalau why adalah celakalah. Celakalah orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Dalam bahasa aslinya ditulis veilo. Artinya adalah malang atau celaka atau sengsara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu artinya saat kita berdoa dengan akal budi, secara roh, secara spiritual, kita dikuatkan. Tapi secara tindakan, dengan nalar kita, dengan tindakan kita, dengan hikmat yang diberikan Tuhan, yaitu akal budi kita bisa berpikir yang positif. Ada dua hal berarti Bapak Ibu, sebelum kita bicara mengenai sparring partner. Pastikan yang internal kita punya akal budi yang selalu berpikir positif. Bertindak positif dan otomatis hasil yang Anda dapatkan selalu positif. Kalau Anda berpikir negatif, pasti tindakan negatif. Kalau tindakan kita negatif, suka ngerumpi, suka bersungut-sungut, maka hasilnya Anda juga akan mendapatkan sesuatu yang negatif. Tapi ingat, itu yang di internal, yang di dalam. Apa yang mempengaruhi yang di dalam? Salah satu pengaruh terbesar adalah yang kedua, yaitu eksternal. Lingkungan sekitar kita. Dengan siapa kita bersparing partner, itu pengaruhnya. Kalau tadi dikatakan bahwa celakalah orang yang jatuh kalau nggak ada orang lain, kalau nggak punya orang lain yang mengangkatnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari justru celakalah orang yang salah pergaulan. Anda berada di lingkungan yang salah, Anda mendapatkan bisikan-bisikan siapa pembisik-pembisik Anda yang justru malah membuat Anda celaka. Itu bisa gawat Bapak Ibu. Oleh karena itu hikmat Allah pada hari ini adalah carilah sparring partner yang benar-benar di hadapan Allah itu kokoh. Kita baca berikutnya di kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya bacakan buat Anda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu juga bicara mengenai bagaimana kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya punya sebuah cerita, sebuah contoh. Suatu hari ada nelayan Jepang itu yang mencari ikan salmon di tengah lautan. Dan jarak lautan ke daratan itu cukup jauh Pak Ibu semuanya. Mereka menangkap ikan-ikan salmon ini untuk dibawa ke darat. Nah, nelayan-nelayan Jepang tentunya menginginkan ikan-ikan salmon yang segar untuk dibawa ke darat. Entah mungkin dibuat sushi, ya kan? Entah mungkin mau dibuat sashimi gitu kan. Tapi mereka menginginkan ikan yang segar, ikan salmon yang segar. Beberapa percobaan dilakukan, dimulai dikasih di bak air. Anda tahu saat salmon didapat dari lautan, dimasukkan ke bak air dengan perjalanan yang cukup panjang menuju ke darat, ikan salmonnya mati Bapak Ibu. Nelayan mulai berevolusi mencari-cari cara. Gimana caranya ikan salmon dari lautan, tengah lautan yang luas sampai ke darat gak mati. Akhirnya dikasihlah yang namanya tempat yang diisi es. Dan luar biasa ikan salmonnya pun juga mati sampai ke darat. Akhirnya mereka mulai melakukan research. Kenapa ikan salmon ini kok bisa mati terus sampai ke darat? Nelayan-nelayan di Jepang ingin sebuah ide yang fresh. Bagaimana caranya fresh? Anda tahu, akhirnya muncullah sebuah ide yang tidak masuk akal sebenarnya. Dari salah seorang nelayan memasukkan anak hiu kecil-kecil, dimasukkan ke tempat salmon tadi dibawa. Anda tahu, anak hiu kecil-kecil tadi kejar-kejaran sama salmonnya. Ikan salmon terus berenang dengan gesit menghindar, dan anak ikan hiu tersebut berusaha terus untuk ngejar salmon. Salmon berusaha terus untuk tetap hidup. Dan hebat yang luar biasa, setelah diberi percobaan dengan memasukkan anak hiu kecil kepada tempat salmon, salmon yang dari lautan luas sampai darat masih hidup. Artinya apa? Perlu yang namanya salmon itu untuk tidak berada terus dalam zona nyaman. Salmonnya stres malah mati. Dia butuh dikasih tantangan dengan diberi anak hiu kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda itu berada dalam lingkungan yang semuanya dalam zona nyaman, begitu kena badai, Anda akan menyerah. Dan Anda akan mati bersama dengan saya. Kalau ada orang-orang yang menjadi sparring partner buat Anda, pastikan yang pertama, bukan membuat Anda nyaman. Pastikan bahwa orang yang menjadi sparring partner buat Anda tambah semangat. Apapun hal-hal yang membuat Anda itu menjadi lemes, Anda bisa bangkit. Dan hubungan Anda kepada Tuhan dibawa oleh sparring partner Anda lebih mendekat pada Tuhan. Bukan lebih menjauh pada Tuhan. Kisah salmon ini memang sangat inspiratif buat saya. Karena kesehari-hariannya salmon itu betul-betul jenis ikan yang melawan arus. Salah satu jenis ikan yang punya keunikan dan istimewaan yaitu selain dapat berkembang biak di air tawar, ketika ikannya mulai dewasa, ia dapat hidup di air laut, di air yang asin. Di air tawar bisa hidup, di air laut bisa hidup. Dalam prosesnya, saat ketika salmon itu siap untuk bertelur dan berkembang biak, ikan jenis salmon ini berusaha melawan arus air untuk dapat kembali ke habitat asalnya. Dia melawan arus di daerah pegunungan, yaitu ke atas, sehingga dia bisa menelurkan anak-anaknya dengan sehat dan nyaman dan terlindung. Itulah kenapa tidak salah kalau Anda beli sushi, salmon mentai roll, Anda beli salmon harganya lebih mahal.
seorang pernah konsultasi ke saya. Seorang yang kaya raya. Saat dia cerita banyak hal, Tuhan kasih hikmat. Kamu harus menegur orang ini beberapa poin. 1, 2, 3. Saya sampaikan seperti yang Tuhan izinkan. Saya sampaikan dengan bahasa yang halus. Saya tegur dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, dia berubah. Di sana saya belajar. Tipe ambisi seperti saya suka melihat casing. Di depan saya ada contoh 2 botol yang berbeda bentuknya. Saya menganggap bahwa orang yang menjadi sparring partner saya, orang-orang yang bisa saya jadikan untuk sebagai rekan untuk latihan saya adalah orang-orang yang lebih dari saya. Saya mencari orang-orang yang casingnya lebih bagus dari saya. Mungkin awalnya saya mencari orang-orang dengan casing seperti ini. Lebih pendek. Setelah saya bisa berlatih dan bisa punya ilmu yang sama, saya akan mencari orang yang casingnya lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih eksklusif dan elegan. Ini hanya termos yang diberikan oleh istri saya kepada saya sebagai souvenir. Dibuatkan nama saya dan foto saya di sini. Saya cari yang lebih hebat lagi untuk jadi sparring partner saya supaya saya bisa bertumbuh. Tapi saya lupa, Bapak Ibu. Saya lupa yang paling penting adalah di dalam botol ini ataupun botol yang lebih bagus, di dalamnya ini berisi air yang sehat ataukah racun. Jangan gampang menghakimi orang-orang yang Tuhan taruh untuk berproses dengan Anda. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Kalau orang itu punya casing yang bagus, tapi di dalamnya banyak isinya racun-racun yang mematikan buat dia dan mematikan buat kita sebagai sparring partnernya, dengan kasih Tuhan tanpa menghakimi, Anda harus berani ngomong bahwa kamu harus buang isi racunnya dan ganti dengan air yang berguna buat tubuh saudara dan saya. Itulah sparring partner. Kita baca di Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau Anda punya sparring partner dalam bekerja, dalam belajar di sekolah, di kuliah, dalam pelayanan, pastikan kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau kami itu dalam bisnis, dalam pekerjaan kantor, mengirimkan duta-duta dari kantor untuk berpasang-pasangan, saya berharap orang yang lemah karakternya, saya pasti dampingkan dengan orang yang karakternya kuat. Saya berharap yang lemah bisa ikut kepada yang kuat. Orang yang penakut, saya dampingkan dengan orang yang pemberani. Saya berharap yang lemah bisa jadi berani. Tapi saya juga beberapa kali salah dalam menilai orang. Ternyata yang tadinya kuat malah tertular jadi lemah. Yang tadinya pemberani malah jadi penakut. Itulah kenapa fungsinya kita mengingatkan. Jadilah sparring partner yang sehat, rekan latihan yang sehat. Dibutuhkan pembaruan budi terus-menerus. Renewing our vision, renewing our mission, renewing our life. Salah satu contoh yang mau saya bawakan hari ini, salah satu contoh tokoh yang menjadi teladan sparring partner yang kuat bagi generasi muda tentunya
dan generasi yang sudah senior, yaitu Daniel. Generasi muda cenderung gampang sekali terpengaruh oleh kebebasan, kemerdekaan, dan juga keputusan yang sesaat. Jadi generasi muda perlu punya sparring partner, orang-orang yang lebih punya visi jauh ke depan, yang tahu akar efek-efeknya ke depan, sehingga generasi muda yang sekarang ini kalau ketemu dengan tokoh-tokoh seperti Daniel, dia tidak salah langkah. Daniel ini tetap mampu berada dalam lintasannya Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak gampang terseret oleh arus dunia. Nilai hidup dari Daniel adalah Daniel itu menjadi figur atau panduan yang ideal, jadi role model yang ideal. Apa yang kita bisa pelajari dari Daniel? Kita baca di Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Artinya apa? Daniel punya ketetapan untuk tidak serupa dengan dunia ini, dan Daniel betul-betul teguh, dan justru dia mau menjadikan dirinya sparring partner buat orang lain dan mengingatkan untuk tidak usah menajiskan dirinya. Menunjukkan bahwa sparring partner itu butuh namanya pribadi yang punya keputusan yang tegas dan kuat, Bapak dan Ibu. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda punya partner orangnya tegas gitu ya. Mungkin Anda berkata, apa sih orang ini gitu kan? Ditekuk-tekuk nggak bisa. Dilipat-lipat kaku. Dikasih tahu gua yang disalah-salahin terus gitu kan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, jangan-jangan memang itu sparring partner yang ideal buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Diperlukan ketegasan dan ketetapan yang kuat dari saudara dan saya. Itu senjata yang paling utama. Ingat, melihat orang yang kuat dan tegas itu ada caranya. Yang pertama, lihat cara berpikirnya. Apakah cara pikirnya sparring partner kita berpikir seperti Kristus berpikir, ataukah sparring partner kita berpikir sesuai kehendak hatinya sendiri? Karena memang ada orang-orang yang tegas tapi salah, orang-orang yang kuat pendiriannya tapi salah, nggak seperti Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sparring partner kita orang-orang yang tidak menuruti keinginan daging? Apa keinginan daging? Salah satunya keinginan mata, keinginan apa? Atau mungkin sparring partner kita pastikan orangnya tidak angkuh. Jangan ulangi kesalahan saya. Saya sempat berpikir, kalau casingnya bagus, lebih bagus dibanding saya yang rongsokan ini, saya pikir dia sparring partner saya. Satu sudah, saya ganti yang lain yang lebih bagus sehingga saya lebih bertumbuh. Ternyata saya lupa, di dalamnya bukanlah berisi air yang menyegarkan, yang membuat saya sehat.
Casing boleh bagus, tapi kalau dalamnya racun, jangan pernah jadi sparring partner Anda dan saya. Kita lihat di Daniel pasal kedua ayat 17 sampai 19. Daniel pasal 2 ayat 17 sampai 19. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, dan teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan dalam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Hal yang kedua yang kita perhatikan dalam kita memilih sparring partner ataupun kita menjadi sparring partnernya orang lain yang Tuhan percayakan, kita mesti membangun komunitas-komunitas yang ilahi. Karena kalau eksternal kita, tim kita ini tidak mendekatkan kepada karakter Kristus, malah justru ke arah negatif, malah ke arah duniawi, maka lingkungan Anda, sparring partner Anda, tim Anda akan membentuk hidup kita menuju ke arah yang negatif juga, ke arah duniawi juga. Itulah dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betapa susahnya saat kita itu menjaga kemurnian hati, kesucian hati, mau berproses dengan Tuhan Roh Kudus. Betapa susahnya pada saat kenyataan di lapangan yang di luar kita tidak kita pilih dengan bijaksana. Pilihlah hati-hati dengan tim, dengan partner Anda, orang yang takut akan Tuhan. Tapi juga jangan lupa, dia harus punya pembaruan budi. Karena itu yang menentukan tindakan saudara dan saya. Sparring partner Anda akan menentukan hasil yang Anda raih dalam kehidupan ini. Jangan sampai Anda menyesal. Kenapa setelah aku bergaul dengan apa yang ada yang aku pilih, ternyata aku tidak kemana-mana. Justru aku berjalan seakan-akan maju, padahal berjalan tapi malah mundur. Dan pada suatu titik Anda akan menyesal. Kenapa aku mengizinkan telingaku mendengarkan pembisik-pembisik yang tidak sesuai dengan Kristus lakukan. Yang ketiga, kita lihat di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau Anda pikir bahwa sudah jadi raja pasti orang yang hebat, jadi pembesar pasti punya karakter yang lebih kuat dari Anda, saya beritahu kitab Daniel berkata, justru para raja itu, para pembesar itu malah bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Karena apa? Karena Daniel punya kekuatan roh yang menyala-nyala. Orang yang punya karakter yang kuat, berarti dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang yang mengaku dirinya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kalau karakternya tidak kuat, lemah,
suka negatif thinking, mempengaruhi hal yang tidak baik, itu namanya orang yang tidak kuat dalam rohnya. Hati-hati dalam memilih sparring partner Anda dan saya. Seorang petinju Mike Tyson, kalau Anda lihat, menjadi seorang legenda dalam dunia tinju karena meng-KO dalam waktu yang sangat cepat. Anda bisa cek berapa banyak dia ganti pelatih dan dengan siapa dia bersparing partner. Saat kekuatannya kuat dalam sekian detik bisa meng-KO orang. Menurut saya yang perlu dirubah adalah dia juga harus bersparing partner kepada orang yang roh yang di dalam ini menyalanya dalam Tuhan. Maka kalau dia tidak terlambat bergaul dengan orang-orang yang benar, dia tidak mungkin kena banyak kasus. Berapa banyak orang salah dalam bergaul. Saat di puncak karir, hancur, blang. Karena dia salah memilih sparring partnernya dia. Konsisten membangun persekutuan dengan Allah. Saya punya sebuah contoh yang minggu lalu, kebaktian yang kedua, ada sebuah rema yang saya akan ceritakan ke Anda. Kita baca di kitab Bilangan pasal 25. Kitab Bilangan pasal 25 ayat 3 sampai 11. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, garis bawahi Bapak Ibu. Ketika Israel berpasangan, bersparing partner dengan Baal Peor, garis bawahi, Anda lihat berikutnya. Hasilnya apa kalau salah sparring partner? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Begitu Anda salah sparring partner, Anda bisa membangkitkan murka Tuhan. Saya akan lanjutkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ketika Israel berpasangan, bersparing partner dengan Baal Peor, murka Tuhan terhadap Israel, 24.000 orang banyaknya tewas dibunuh. Hati-hati dengan sparring partner Anda. Sparring partner bukan hanya bicara mengenai pasangan hidup Anda, suami atau istri. Bukan. Tapi sparring partner adalah dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda memilih untuk berlatih untuk menuju pertandingan yang sesungguhnya.
Tapi semua pertandingan itu harus dimenangkan karena Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Saya harap Bapak Ibu semuanya tahu bahwa semua orang itu pasti akan mengalami pergumulan dan permasalahan hidup. Dan Kristus juga mempunyai batu uji untuk menguji karakter kita. Apakah semakin hari semakin lemah ataukah semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saya harap semakin dewasa hidup kita, semakin bertambah hidup kita. Bukan kenyamanan dan kemapanan yang Tuhan izinkan untuk menumbuhkan kita. Justru kita dibuat semakin tidak nyaman dan tidak semapan karena Tuhan ingin berikan lebih pada saudara dan saya. Tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing firman pada pagi hari ini. Izinkan kami menjadi dewasa dan sanggup melihat sparring partner yang mana yang buat kami, Tuhan. Biarlah hari-hari kami selalu menjadi bertumbuh seperti yang Tuhan ingini. Biarlah Rema pagi hari ini, Bapak, dengan segala keterbatasan saya, Engkau sendiri yang membuat Rema itu lebih menancap dan bertumbuh sesuai keperluan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami belajar dan tahu bahwa bukan casing yang kita cari, bukan bentuk yang bagus yang kita cari dalam diri seseorang, tapi justru di dalamnya Tuhan yang akan menumbuhkan jemaat-Mu. Tuhan, jangkau tutup bungkus dengan darah Yesus semua jemaat-Mu, baik yang ibadah online maupun yang offline. Biarlah hari ini Bapa menjadi pertumbuhan kami berikutnya yang sesuai dengan karakter ilahi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan mau untuk dibentuk Tuhan, siap untuk diberikan batu uji juga, untuk memperkuat karakter kita di dalam Tuhan, kita boleh berkata, amin, amin, dan amin. Dan kalau sebentar lagi Anda bisa memberikan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik, taat pada Tuhan. Tanya pada Tuhan, apa yang harus Anda lakukan, berapa yang harus Anda berikan persembahan, sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin menyampaikan pesan pada bulan Agustus 2020 ini dengan judul Mewartakan Tuhan di Tengah Lingkungan. Ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13-16 berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat ini menceritakan pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus. Dan ini bukan dari kata orang, tetapi lahir dari pengakuan dan keyakinan pribadi bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Artinya yang diurapi untuk menjadi juru selamat dunia.
Kristus juga adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak hanya dianggap sebagai manusia yang baik, seorang nabi atau rasul. Lebih daripada itu, dia adalah Allah yang telah turun dalam rupa manusia. Dan inilah keyakinan yang kokoh bagi seorang Kristen. Yang menarik hati saya adalah tempat pengakuan Petrus ini adalah di Kaisaria Filipi. Karena dalam penggalian arkeologi di tempat ini ditemukan 14 kuil Baal. Juga ada sebuah kuil yang besar yang pernah dibangun oleh Herodes Agung bagi Kaisar Roma. Karena dia mengakui bahwa Kaisar adalah Kurios, Kaisar adalah Tuhan. Tetapi Petrus dan orang percaya lain mengaku bahwa Yesuslah Kurios, Yesuslah Tuhan. Di daerah ini juga ada legenda Yunani kuno yang mengatakan itu adalah tempat lahir dari dewa alam yang disebut sebagai dewa Pan atau Panias. Itu sebabnya sampai hari ini daerah itu masih disebut sebagai Panias atau Banias. Di bawah lereng Bukit Hermon dan kemudian Sungai Yordan mulai mengalir dari sana. Artinya apa? Di daerah kafir, di daerah orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada dewa-dewa. Justru di tempat semacam inilah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah itu diwujudkan. Satu pelajaran yang kita harus tarik adalah kita menyaksikan tentang Yesus di dalam gereja adalah gampang. Kita bisa cerita kebaikannya, kita bisa khotbah, kita bisa bersaksi. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi terang gereja, tapi terang dunia. Kita harus mewartakan tentang Tuhan di tengah lingkungan kita. Berarti di dalam keluarga kita harus mewartakan Tuhan lewat apa? Budi pekerti yang baik, sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, suka menolong, kata-kata yang sopan, bukan kata-kata kasar. Di tempat kerja, itu juga nampak di dalam kinerja yang baik, di dalam kejujuran, integritas yang tak terbantahkan. Begitu pula di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kita harus jadi teladan di tengah pergaulan melalui perbuatan baik. Apalagi hari-hari ini di tengah pandemi, kita tidak boleh kendor untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Di tengah bangsa Indonesia juga yang bulan ini merayakan kemerdekaannya, kita tetap harus mendoakan bangsa dan negara Indonesia supaya Pancasila tetap jaya dan NKRI tetap tegak di bumi Nusantara ini. Dan jangan lupa kita juga harus tetap menceritakan kebaikan Tuhan, membawa kabar baik tentang Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya pengharapan bagi dunia yang sedang terpuruk ini. Saudara, mari kita mewartakan kebaikan Tuhan di tengah lingkungan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan Anda mengamini yang menjadi doa berkat pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah segala pintu masuk dan keluarmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah selama masa studimu. Dan diberkatilah sampai masa pensiunmu. Biarlah lumbung-lumbungmu selalu dipenuhi dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Semua pintu-pintu tembaga yang selama ini menghalangi berkat Tuhan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat yang dari surgawi yang turun pada saudara dan saya. Biarlah berkat dari arah Bapa, kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati.